Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Baru 2 musim bela Real Madrid, Eden Hazard ingin pulang ke Chelsea. Bintang Real Madrid Eden Hazard dikabarkan ingin pulang kembali ke Chelsea dalam waktu dekat. Rumor itu diberitakan salah satu media asal Spanyol El Chiringuito. Menurut jurnalis El Chiringuito, Edu Aguirre, Eden Hazard saat ini tidak bahagia di Real Madrid karena 2 alasan. Pertama, Eden Hazard tidak suka dengan rumor yang menyebutkan Real Madrid ingin mendatangkan pemain muda Paris Saint-Germain Kylian Mbappe. Kedua, Eden Hazard ingin mengembalikan karirnya setelah dalam 2 musim terakhir lebih sering masuk ke ruang perawatan Real Madrid. Eden Hazard resmi merapat ke Real Madrid pada awal musim 2019-2020. Real Madrid saat itu mengeluarkan biaya transfer sebesar 100 juta euro atau sekitar 1,6 triliun rupiah untuk mendatangkan Eden Hazard dari Chelsea. Los Blancos juga memberikan Eden Hazard kontrak jangka panjang selama 5 tahun sampai Juni 2024. Setelah 2 tahun, investasi besar yang dikeluarkan Real Madrid untuk mendatangkan Eden Hazard bisa dikatakan tidak sesuai rencana. Sebab pemain asal Belgia itu lebih sering menderita cedera daripada bermain di lapangan. Hingga saat ini Eden Hazard tercatat baru bisa memberikan kontribusi 5 gol dan 8 assist dari total 43 penampilan bersama Real Madrid. Jika dirinci, total waktu bermain Eden Hazard dalam 2 musim terakhir hanya mencapai 2.441 menit. Statistik Eden Hazard terlihat semakin buruk karena waktu bermainnya menurun dari 1.545 menit bermain menjadi hanya 896 menit pada musim keduanya. Dikutip dari situs Transfermarkt, Eden Hazard tercatat sudah melewatkan total 59 pertandingan Real Madrid karena berbagai alasan, seperti cedera otot, hamstring, pergelangan kaki, hingga terinfeksi virus corona. Tak ada pemain Real Madrid di timnas Spanyol. Sergio Ramos dicoret dari skuad Euro 2020. Kapten Real Madrid Sergio Ramos dicoret dari skuad final Spanyol untuk Euro 2020. Namun bek Manchester City Aymeric Laporte disertakan di dalamnya setelah meraih kewarganegaraan dari Prancis. Bos Spanyol Luis Enrique mengungkapkan 24 pemain yang dibawanya untuk turnamen akbar di musim panas ini, dengan Ramos harus menepi setelah menjalani kampanye mengecewakan dengan Madrid sepanjang edisi 2020-2021. Dengan absensi Ramos, pilar Barcelona Sergio Busquets akan menjadi kapten. Enrique menjelaskan keputusannya mendepak Ramos dari rencana dia setelah pengumuman skuad final Spanyol. Dia bilang, Ramos tidak mampu bersaing musim ini. Dia belum bisa berlatih dengan tim ini. Saya menelponnya tadi malam. Itu sungguh sulit. Tentu saya melihat ini adalah keputusan yang rumit. Saya merekomendasikan bahwa dia harus jadi egois agar bisa mendapatkan kembali levelnya untuk bermain di klubnya dan timnas, kata Enrique. Ramos tidak pernah kehilangan tempatnya di pentas internasional bagi Spanyol sejak Euro 2004. Akan tetapi, kali ini harus menyaksikan koleganya di luar lapangan di tengah perjuangan La Roja merebut trofi dari sang juara bertahan Portugal. Pemain juara Piala Dunia ini kehilangan 35 pertandingan bagi El Real sepanjang musim ini, setelah dibebat cedera parah termasuk terpapar virus corona. Ramos sukses menjalani operasi lutut Januari lalu. Akan tetapi, hanya tampil 2 kali untuk Los Blancos pada tahun 2020, dengan Zidane memilih untuk menepikannya di bangku cadangan saat laga pamungkas La Liga kontra Villarreal yang berakhir kemenangan. Luput dari timnas Spanyol, Sergio Ramos berusaha ikhlas meski tersakiti. Bek sekaligus kapten Real Madrid Sergio Ramos angkat bicara setelah dirinya luput dari daftar skuad timnas Spanyol untuk Piala Eropa atau Euro 2020. Nama Sergio Ramos tak masuk dalam daftar 24 pemain timnas Spanyol yang diumumkan oleh sang pelatih Luis Enrique. Alhasil timnas Spanyol besutan Luis Enrique akan berjuang tanpa Sergio Ramos pada Euro 2020 Juni mendatang. Situasi ini terbilang mengejutkan karena Ramos sebelumnya selalu menjadi pemain andalan timnas Spanyol dalam 16 tahun terakhir. Namun Ramos kini hanya bisa menyaksikan perjuangan rekan-rekannya saat tampil pada Euro 2020. Luis Enrique menjelaskan bahwa Ramos masih berjuang untuk benar-benar pulih dari cedera yang ia dapatkan sejak Januari 2021. Hal itu yang kemudian membuat Luis Enrique tidak memasukkan nama Ramos ke dalam skuad timnas Spanyol. Sergio Ramos pun angkat bicara terkait situasi pelik ini. Dia mengungkapkan isi hati lewat unggah di akun media sosial pribadinya. Bek tangguh berusia 35 tahun itu merasa tersakiti setelah tidak masuk dalam daftar skuad timnas Spanyol untuk Euro 2020. Akan tetapi, Ramos menyadari bahwa dirinya masih perlu beristirahat agar bisa pulih 100% dan kembali bermain secara reguler. Setelah beberapa bulan yang rumit dan musim yang aneh, berbeda dari pengalaman apapun yang saya alami dalam karir, datanglah Euro. Saya telah berjuang dan bekerja setiap hari untuk mencapai kondisi 100% sehingga bisa membela Real Madrid dan timnas Spanyol. Tetapi hal-hal tidak selalu berjalan seperti yang kita inginkan. Menyakitkan bagi saya ketika tidak dapat membantu tim Real Madrid dan tidak bermain untuk Spanyol.
Namun, hal terbaik yang perlu dilakukan saat ini adalah istirahat, berusaha pulih sepenuhnya dan kembali fit pada musim depan, seperti yang selalu saya lakukan, kata Ramos. Lewat kesadaran itu, Ramos pun berusaha ikhlas menerima kenyataan yang membuat dirinya melewatkan satu edisi Euro. Sungguh menyakitkan tidak bisa mewakili negara Anda, tetapi saya harus ikhlas. Saya mengharapkan yang terbaik untuk semua rekan tim, dan saya berharap kami memiliki Euro yang hebat. Saya akan menjadi supporter yang menyemangati mereka dari rumah, kata Ramos. Arsenal dan Real Madrid akan bahas potensi permanenkan Martin Odegaard. Martin Odegaard akan segera menyelesaikan status pinjamannya ke Arsenal seiring berakhirnya musim 2020-2021. Namun ada potensi bahwa pemain asal Norwegia itu tetap bertahan di Emirates Stadium. Real Madrid masih menjadi pemilik penuh dari gelandang berusia 22 tahun itu. Namun Arsenal sendiri merasakan dampak dari Odegaard sejak bergabung dengan klub pada pertengahan musim 2020-2021. Mikel Arteta, manajer Arsenal, mengakui bahwa klub keduanya akan segera bertemu guna membahas kelanjutan Odegaard. Opsi untuk memperpanjang masa pinjaman hingga status permanen masuk dalam pertimbangan. Kami memiliki opini yang jelas dan kuat tentang apa yang akan kami lakukan terkait Odegaard. Dia bukan pemain milik kami. Kami akan mengadakan diskusi tentang hal tersebut dalam beberapa pekan ke depan. Kami menghormati bahwa dia merupakan pemain Real Madrid dan akan berkomunikasi soal itu. Kami telah mencoba membuat segala yang kami bisa untuk membuat Martin Odegaard tampil untuk tim, yang menurut saya sudah dia lakukan, dan dia beradaptasi dengan sangat baik dengan cara kami bermain dan klub sepak bola kami. Mudah-mudahan kami memberinya harapan dan perasaan bahwa ini bisa menjadi tempat yang baik untuknya di sini. Kami saat ini tidak tahu, karena keputusan soal itu bukan ada di tangan kami, tutup Arteta. Odegaard mencatatkan 9 penampilan dengan 1 gol ia kemas untuk Arsenal, dan performanya perlahan mampu menutupi kebutuhan dari Gunners. Kontrak dari Odegaard sendiri akan habis pada 2023 mendatang di Real Madrid. Menolak pergi, Luka Modric resmi perpanjang kontrak di Real Madrid. Kebersamaan Luka Modric dan Real Madrid masih akan terus berlanjut. Sang gelandang resmi memperpanjang kontraknya bersama Real Madrid. Modric pertama kali bergabung dengan Real Madrid pada tahun 2012 silam. Pada saat itu ia ditebus dengan harga yang cukup mahal dari Tottenham. Modric sempat mengalami kesulitan di awal karirnya bersama Real Madrid. Namun perlahan tapi pasti ia menjadi sosok yang tak tergantikan di lini tengah Real Madrid. Kontrak Modric di Madrid seharusnya habis di musim panas tahun ini. Namun pemain timnas Kroasia itu resmi memperpanjang kontraknya. Berdasarkan rilis resmi yang dikeluarkan Real Madrid, Modric akan menekan kontrak berdurasi pendek. Ia hanya diberi kontrak berdurasi 1 tahun, sehingga ia akan bertahan di Santiago Bernabeu hingga tahun 2022 mendatang. Di rilis resmi Real Madrid tidak disebutkan apakah ada opsi memperpanjang kontrak itu secara otomatis. Musim ini Modric masih memberikan kontribusi yang besar bagi Real Madrid. Ia diturunkan sebanyak 48 kali di musim ini, dengan rincian 35 kali di La Liga, 12 kali di Liga Champions, dan 1 kali di Supercopa de España. Sang gelandang berhasil mengemas total 6 gol dan 6 assist bagi Real Madrid. Dengan perpanjang kontrak Modric, ada 1 pemain lagi yang kontraknya akan habis di musim panas nanti. Ia adalah Sergio Ramos yang hingga hari ini belum menemukan titik temu mengenai kontraknya di Real Madrid. Pekan ini, Real Madrid resmikan transfer David Alaba. Spekulasi masa depan David Alaba akan segera menemui akhirnya. Real Madrid dilaporkan akan memperkenalkan secara resmi ex-back Bayern Munchen itu sebagai pemain mereka di pekan ini. Beberapa tahun terakhir, Alaba adalah sosok yang identik dengan Bayern Munchen. Ia menjadi andalan di lini pertahanan di Rotten berkat kemampuannya yang di atas rata-rata. Beberapa bulan yang lalu, Alaba membuat keputusan yang mengejutkan. Ia tidak memperpanjang kontraknya di Allianz Arena yang akan habis di musim panas tahun ini. Fabrizio Romano mengklaim bahwa Alaba sudah memutuskan kemana ia akan berlabuh. Sambek dipastikan akan pindah ke Real Madrid. Menurut Romano, Real Madrid sudah mengamankan jasa Alaba sejak bulan April kemarin. Sambek sudah menekan perjanjian prakontrak bersama El Real. Ia akan menekan kontrak jangka panjang di Santiago Bernabeu. Alaba dikabarkan akan diperkenalkan sebagai pemain Real Madrid di pekan ini sebagai pemain rekrutan pertama Real Madrid di musim panas ini. Romano juga mengklaim bahwa kedatangan Alaba tidak tergantung kepada masa depan Zinedine Zidane. Seperti yang sudah diketahui, manajer Real Madrid itu diisukan akan pergi di musim panas nanti. Alhasil banyak rencana transfer Real Madrid yang terganggu karena situasi ini. Namun Alaba dilaporkan sudah mantap bergabung dengan Real Madrid apapun kondisi manajer di sana. Alaba sendiri diplot untuk menggantikan Sergio Ramos. Kapten Real Madrid itu dilaporkan bakal hengkang di musim panas nanti.